Shalom saudara yang Tuhan kasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, saat ini saya akan melanjutkan pembahasan saya dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Mari perhatikan Alkitab saudara, dan saya akan membacakan bagian ini. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian kita membaca keempat ayat itu. Saudara, ini adalah seri yang terakhir dari tema bertekun dalam iman. Saya saat ini akan membahas ayat ketiga dan keempat. Kunci yang terakhir untuk bertekun dalam iman adalah ingatlah selalu akan Dia. Siapa itu Dia? Jelas sekali ayat itu menunjukkan bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, kata ingatlah adalah analogi somai, yang berarti bandingkanlah. Bandingkanlah hidup kita dengan hidup yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rahasia kunci untuk bertekun di dalam iman, mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah ingatlah selalu akan Yesus, atau bandingkanlah hidup kita dengan hidup Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adalah apa yang mau kita bandingkan? Kalau kita mau jujur, hidup kita tidak bisa dibandingkan dengan hidup Yesus Kristus. Kalau kita mau jujur, hidup kita jauh lebih baik, jauh lebih enak daripada hidup yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi saudara, kita seringkali merasa bahwa hidup kita ini terlalu sulit, terlalu tidak adil pada kita. Akibatnya kita menjadi terlalu mudah kecewa, putus asa, sakit hati, marah, dan sebagainya. Saudara, itulah sebabnya penulis Ibrani menasehatkan bahwa kunci untuk berhasil bertekun dalam iman adalah ingatlah selalu pada Yesus, atau bandingkanlah hidup kita dengan hidup Yesus selama di dunia Dia hidup. Karena apa yang Yesus alami dalam inkarnasinya sebagai manusia jauh lebih berat daripada yang kita alami. Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Yesus tidak pura-pura menjadi manusia, tetapi Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia sejati.
Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7 menjelaskan tentang inkarnasi Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus mengalami proses kehidupan yang alami seperti yang dihadapi dan dialami oleh manusia pada umumnya. Bedanya dengan kita adalah dia lahir tanpa dosa dan dia tidak berbuat dosa, sementara kita lahir dari dosa. Di dalam kandungan kita mewarisi dosa keturunan, tapi Yesus manusia sejati yang tidak berdosa. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata, Ibrani 4:15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah bedanya, saudara, bedanya kita dengan Yesus. Ketika kita mengalami beratnya masalah dalam hidup kita, ingatlah kepada Yesus. Bandingkan hidup kita dengan hidup Yesus. Perhatikan kalimat selanjutnya di ayat yang ketiga, keempat, tentang apa yang Yesus alami selama hidupnya di dalam dunia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Di sana saudara ada kata tekun yang berarti sabar, tabah, dan tahan. Yesus dengan sabar, Yesus dengan tabah, Yesus dengan tahan menghadapi orang-orang berdosa yang menentangnya, yang melawannya, yang menghinanya, yang meremehkannya. Dan Yesus dengan sabar ketika Yesus disalib, orang-orang yang menyalibkan berkata, jika dia adalah Tuhan, turunlah dia dari salib itu. Saudara, orang-orang mengejek, orang-orang menghina Yesus, tetapi Yesus sabar, Yesus tabah, Yesus tahan. Lalu kemudian kalimat berikutnya, dalam pergumulan melawan dosa, Yesus telah mencucurkan darahnya di atas kayu salib. Yesus Tuhan datang untuk menebus saudara dan saya. Yesus datang untuk menebus orang-orang berdosa. Tetapi orang-orang yang berdosa yang ingin ditebusnya justru melawan dia, membantah dia, menghina dia, dan bahkan menyalibkan dia. Dan kalimat berikutnya, Yesus menderita dan mencucurkan darah. Sedangkan saudara, kita belum sampai mencucurkan darah. Jadi saudara, jujur saja, hidup siapa yang lebih menderita? Dan demi menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman, Yesus Kristus mengalami penghinaan dan penderitaan yang hebat. Tetapi kita baru mengalami kesusahan dan pergumulan, kita sudah protes kepada Tuhan. Karena itu saudara, penulis Ibrani berkata, ingatlah selalu akan Dia, ingatlah selalu akan Yesus, atau bandingkanlah hidup kita dengan hidup Yesus Kristus. Hidup kita lebih baik, lebih enak daripada hidup Yesus Kristus. Karena di dalam Dia datang ke dalam dunia, Alkitab berkata dia tidak punya untuk meletakkan kepalanya, dia tidak punya tempat. Dia tidak punya tempat seperti kita hari ini. Tetapi saudara sekalian, dia melakukan semua itu untuk saudara dan saya. Demi menyelamatkan kita, dia rela menderita. Nah saudara sekalian dikasih Tuhan, itulah sebabnya penulis Ibrani berkata, bandingkan hidup kita dengan hidup Yesus untuk apa? Ayat berikutnya berkata, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Belajarlah untuk
melihat segala persoalan yang kita hadapi, yang kita alami dari sisi lain, agar hidup kita tidak mudah kecewa dan putus asa, lalu kemudian kita menjadi gagal dan kita tidak bisa menjadi pemenang. Saudara, hidup ini tidak mudah dan selalu ada masalah yang datang silih berganti. Kadang-kadang kita disalah mengerti, kadang-kadang kita diabaikan, tidak ada yang peduli kepada kita. Kita direndahkan, kita dihina, kita dikecewakan, dan kadang-kadang orang lain melupakan kebaikan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus pun pernah mengalami semuanya itu. Bahkan penderitaannya lebih berat daripada penderitaan kita. Ingatlah selalu akan Dia. Saudara, saya sadar bahwa hal ini tidak mudah di dalam hidup kita. Tetapi jika kita bisa melewati tahap-tahap ini, saya yakin kita akan mengalami kemenangan, pertumbuhan di dalam Tuhan. Saudara, sebagai penutup, saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Ayat ini saudara sangat memberkati saya secara pribadi. Ketika saya sedang merasa lelah, ketika saya merasa beban terlalu berat, ketika saya merasa hidup ini terlalu berat, dan ayat ini sangat menyegarkan saya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, beban apa yang berat yang saudara hadapi hari ini? Masalah apa yang sangat berat yang saudara hadapi hari ini? Saudara, bandingkan hidup kita dengan Yesus Kristus. Bandingkan hidup kita, ingat selalu kepada Tuhan bahwa Dia selalu peduli dengan hidup kita. Mari kita terus memandang kepada Tuhan. Mari kita terus mengingat kepada Tuhan. Ketika ada masalah apapun yang datang menimpa hidup kita, mari kita ingat kepada Dia, karena Dia selalu ingat kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Khususnya pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dari uraian Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Dari video yang pertama sampai video yang hari ini yang keempat. Kami bersyukur Tuhan untuk serangkaian khotbah Sherry ini tentang bertekun dalam iman. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang bertekun dalam iman. Kami mengikuti perlombaan iman dan kami mencapai garis akhir dan kami mencapai kemenangan. Tuhan Yesus, hamba berdoa kepadamu, berkati saudara-saudara kami yang sudah menyaksikan firman-Mu, yang sudah mendengarkan firman-Mu dan menyaksikan video ini. Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati hidup mereka. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh, mereka semakin mengasihi Tuhan, mereka semakin mengasihi orang lain, mereka semakin mengasihi rumah Tuhan, dan Tuhan yang memimpin kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.